Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Kali ini kita akan bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya, yakni sistem reproduksi. Nah, kalian sudah tahu apa itu sistem reproduksi? Tentunya kalian sudah tahu, bukan? Sistem reproduksi merupakan sistem perkembangbiakan pada manusia. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kalian perlu tahu peta konsep dalam mempelajari sistem reproduksi. Yang pertama yang harus kalian pelajari adalah pembelahan sel. Yang kedua adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang selanjutnya adalah struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Yang selanjutnya adalah siklus menstruasi dan kehamilan. Nanti kita bahas apa itu siklus. Yang selanjutnya adalah gangguan pada sistem reproduksi. Apa saja gangguannya? Nanti kita pelajari bersama-sama. Let's go, marilah kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan fase-fase pembelahan sel. Nanti fase-fase pembelahan sel akan kita pelajari. Yang pertama akan kita pelajari adalah pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Ada yang tahu apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses membagi satu sel induk. Ya, ada induknya ya. Diperhatikan, ada induknya. Proses membagi satu sel induk menjadi 2 sel bahkan lebih anakan. Itu namanya pembelahan sel. Maksudnya pembelahan sel, yang pertama ini adalah induknya, diibaratkan induknya. Yang paling atas itu induknya. Setelah itu dia membelah anaknya menjadi 2. Ya, anaknya menjadi 2. Terus anaknya tersebut membelah lagi menjadi 2 bagian masing-masing. Jadi 4. Nah, sampai ke bawah, sampai terus sel akan terus membelah. Sebelum sel itu mati, sel tersebut akan terus beregenerasi atau terus membelah. Contohnya pembelahan sel pada kulit kalian. Kulit kalian setiap hari, setiap saat itu pasti membelah. Sehingga dia akan beregenerasi sel. Sel yang tidak digunakan, dia akan keluar. Nah, tujuan pembelahan antara lain yang pertama adalah pertumbuhan. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Di awalnya masih kecil, lama-kelamaan dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai menjadi tua. Itu adalah tujuan dari pembelahan. Pembelahan adalah menambah pertumbuhan dari makhluk hidup. Itu namanya pembelahan. Yang selanjutnya adalah perbaikan. Nah, fungsi dari pembelahan sel, ketika kalian terkena goresan pisau atau terkena sesuatu atau jatuh, pasti dia akan berdarah. Nah, tidak lama kemudian darah itu berhenti dan semakin lama luka yang ada di kulit kalian itu akan menghilang. Itu fungsinya dari perbaikan sel. Jadi sel akan membaik atau istilahnya membangun sel baru agar sel itu diperbaiki, agar sel itu bagus. Yang selanjutnya adalah fungsi pembelahan sel itu sebagai reproduksi. Apa itu reproduksi? Tadi sudah saya jelaskan. Reproduksi merupakan penambahan keturunan. Yang menambahkan keturunan itu namanya reproduksi. Nah, pembelahan sel ada 2 jenis. Yang pertama adalah mitosis. Yang kedua adalah meiosis. Apa itu mitosis dan meiosis? Masing-masing pembelahan ini berbeda. Yang pertama adalah kalau mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan. Kalau meiosis itu dia menghasilkan 4 sel anakan. Yang kedua, sel akan identik dengan sel induknya. Itu pada mitosis. Kalau meiosis itu sel anakan tidak begitu identik dengan sel induknya. Nah, untuk mitosis yang ketiga adalah kromosom sel anakan sama dengan sel induknya atau diploid. Nanti kita bahas.
Kenapa kok mitosis itu identik? Karena semua bagian dari induknya itu menurunkan kepada anaknya, istilahnya seperti itu. Kalau meiosis itu hanya setengah dengan sel induknya. Jadi kromosom yang diambil oleh anaknya itu hanya setengah dari induknya. Sehingga dia akan menghasilkan 4 sel anakan. Beda dengan mitosis. Kalau mitosis hanya 2 anakan, tapi itu identik. Kalau meitosis itu ada 4 anakan, tapi tidak identik dengan sel induknya. Yang akan kita pelajari pertama kali ini adalah tahap pembelahan mitosis. Tahap pembelahan mitosis yang pertama kali akan kita bahas. Sebelumnya, ini masih normal. Nah, masih ingat kelas 7 bahwa sel itu memiliki yang dinamakan dengan membran sel. Yang pertama adalah masih ada kromosom belum menggandakan dirinya. Dia masih di dalam membran sel. Nah, tahap selanjutnya itu dinamakan dengan profase. Nah, profase ini kromosom sudah menggandakan dirinya. Membran sel sudah sedikit demi sedikit pecah. Dia menuju ke kutub namanya. Yang berwarna kuning itu dinamakan kutub. Yang garis-garisnya itu adalah benang pembelahan. Nah, tahap selanjutnya adalah prometafase. Prometafase ini membran sel sudah benar-benar terpecah sehingga kromosom yang berada di dalam inti sel itu dia menuju ke benang-benang pembelahan. Itu tahap profase. Nah, prometafase itu kromosom belum berada pada garis. Oke. Tapi masih menuju ke masing-masing benang. Nah, kalau tahap metafase itu kromosom sudah berada pada posisi tempat di tengah. Tuh, sebelum dia akan memisah. Itu tahap metafase. Nah, tahap selanjutnya adalah anafase. Anafase ini kromosom masing-masing memecah. Masing-masing pasangan memecah ke kutub yang berlawanan. Ya, memisah. Nah, pada tahap anafase ini jumlah kromosom yang dibawa adalah sama. Itu tahap yang terakhir adalah telofase. Telofase ini tahap bahwa membran sel itu sudah terbentuk dan keduanya akan memisah. Nah, kedua sel ini disebut dengan sel diploid. Masing-masingnya dia memiliki sifat yang sama antara induknya. Selanjutnya akan kita bahas tahapan pembelahan meiosis. Nah, tahap pertama adalah profase 1. Nah, nanti kalau bedanya pembelahan meiosis ada 2 tahap. Nah, kalau pada pembelahan meiosis itu ada 2 tahap. Sedangkan tadi pada pembelahan mitosis itu hanya 1 tahap. Nah, tahap pertama adalah profase 1. Profase 1 ini kromosom dia sudah menggandakan dirinya dan dia sudah memandat. Nah, membrannya juga mulai pecah sedikit demi sedikit. Itu tahap profase 1. Selanjutnya adalah tahapan metafase 1. Nah, setelah membran sel memecah, kromosom dia akan berjalan menuju kutub bidang pembelahan. Ya, menuju bidang pembelahan berada di tengah. Selanjutnya adalah tahap anafase. Anafase 1. Anafase 1, kromosom itu menuju kutub-kutub yang berlawanan. Ya. Dia menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, setelah tahap anafase, selanjutnya adalah telofase 1. Membrannya dia sudah memisah, memecah. Sama seperti pembelahan mitosis. Nah, kalau mitosis berhenti sampai sini, coba diperhatikan. Itu warnanya kan berbeda-beda. Ada yang setengah, ada yang full, ada yang tidak. Nah, itu menandakan bahwa kromosom yang dibawa oleh anaknya itu dia berbeda-beda. Atau tidak sama, tidak identik dengan induknya.
Nah, setelah telofase 1 ini tidak berhenti. Ada pembelahan yang lain, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya profase 2. Profase 2 ini membrannya memecah, kromosomnya dia sudah menggandakan dirinya lagi. Ya, itu tahap profase 2. Sebenarnya sama, tahap-tahapnya cara kerja yang dilakukan oleh kromosom, cuman membedakan adalah hanya gen yang dibawa atau kromosomnya yang dibawa. Dan jenis pembelahannya ada 2 tahap kalau pada meiosis. Yang selanjutnya adalah metafase 2. Metafase 2 itu berarti apa, anak-anak? Betul. Kromosom dia berada pada bidang pembelahan, berada di tengah-tengah. Masing-masingnya berada pada bidang tengah-tengah. Jadi ada 2. Tahap selanjutnya adalah anafase 2. Ada anafase 2 ini seperti tadi. Masing-masing sel itu dia memiliki kromosom. Kromosomnya dia menuju kutub-kutub pembelahan. Nah, kutub-kutub pembelahan ini berlawanan. Ya, diperhatikan pada gambar. Nah, tahap yang terakhir adalah telofase 2. Kalau telofase 2 berarti membrannya sudah terbentuk, dia sudah membelah, dan jumlahnya dia ada 4. Itu dinamakan dengan haploid. Kenapa haploid? Nah, coba diperhatikan, ada warna-warna yang berbeda-beda. Ada yang warnanya full, ada yang warnanya setengah. Ya, itu menandakan bahwa yang dibawa kromosom pada masing-masing sel itu tidak sama, akan berbeda. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.